Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Naudzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mana kalau dibandingkan dengan syukur kita dengan nikmat yang Allah pada diri kita, itu sangat jauh. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat Allah, itu tidak bisa kita menghinggakannya. Tidak bisa kita menghitungnya karena saking banyaknya. Oleh karena itu, apakah pertanyaan dalam diri kita, apakah berbanding lurus nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan syukur kita? Ini yang bisa menjawab diri kita masing-masing, jamaah sekalian. Dan mungkin kalau kita bisa jawab bahwa nikmat Allah itu tidak akan pernah berbanding, tidak akan pernah sama dengan syukur kita. Bahkan kita kadang bermaksiat kepada Allah, nikmatnya terus mengalir kepada kita. Maka jemaah sekalian, hendaknya kita senantiasa terus menerus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan tinggalkan doa ini, karena kita tidak mampu melakukan satu ibadah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah syukur. Ini merupakan amat mudah diucapkan, tapi real dalam kehidupan sehari-hari kadang kita tidak bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Syukur amat mudah diucapkan di lisan, sangat mudah, tapi praktiknya dalam kehidupan sehari-hari itu amat sulit. Ya, karena jamaah sekalian, ini mafhum mukhalafah dalam ayat. Kapan nikmat tersebut tidak disyukuri, berarti kita termasuk kufur nikmat. Ya, maka dan juga Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, amat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Oleh karena itu, nasihat pada diri saya dan pada jamaah sekalian, hendaknya senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Baik, jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga demikian jangan lupa kita senantiasa membasahi lisan kita dengan salawat serta salam
semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum lanjut pada pelajaran kita, ada beberapa poin penting yang perlu kita renungi bersama dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling utama dan paling penting yang selalu harus kita perhatikan adalah hati kita. Hati kita. Apapun yang kita ingin lakukan, apapun itu, karena Allah tidak melihat bentuk tubuh seseorang. Allah tidak melihat apa yang ada di luar, apa yang nampak, tidak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian, tidak. Ya. Allah juga tidak melihat bagaimana warna kulit, tidak. Walakin yanzur ila qulubikum. Akan tapi Allah melihat ya hati-hati kalian. Sebagaimana kita mau tampil dilihat oleh orang, bagaimana penampilan kita, luar kita baik, ya tidak rantas dan seterusnya, tentu kita memperhatikan bagaimana penampilan kita, ya rapi dan seterusnya. Khususin atau min kulli masjid, itu penting. Tapi ada yang lebih penting adalah bagaimana hati kita perbaiki. Ini paling utama. Ya, paling utama. Yahya bin Muaz mengatakan bahwa man aslaha sariratahu, barang siapa yang memperbaiki urusan hatinya, yang apa yang tidak nampak, yang tersembunyi, maka aslaha Allah alaniyatahu, maka Allah akan memperbaiki apa yang nampak. Dan jangan sampai yang nampak kita perhatikan, yang tersembunyi ya kita tidak perhatikan. Ibaratnya jamaah sekalian, pohon akan berdiri kokoh ketika akarnya kuat. Akarnya kuat. Itu menjadi perumpamaan. Pohon apapun kalau akarnya tidak kuat, bagaimanapun bentuknya di luar pandangannya baik, indah dan seterusnya, pasti akan runtuh juga, pasti akan rubuh juga. Ya, tapi akar itu terlihat tidak? Akar terlihat tidak? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Akarnya tidak terlihat. Ya, yang nampak cuma pohon dan daunnya dan rantingnya, batangnya. Nah, maka kesimpulannya bahwa ketika akar itu tidak kuat, lama akan runtuh juga, akan hancur juga. Kullu man 'alaiha fan, semua yang akan di muka bumi ini akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ia akan kekal apa yang untuk Allah. Maka setidaknya jamaah sekalian, perbaiki hati kita, itu paling utama. Terutama niat kita, ikhlas. Kenapa? Semua yang ada di muka bumi ini akan hancur, akan hilang, kecuali untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, ini saya ingatkan kepada kita semua, bahkan dalam hal penuntut ilmu apapun yang dikerjakan akan berjatuhan, akan berguguran sebelum sampai garis finish. Ya, itu terkait dengan keikhlasan. Kenapa? Siapa yang ikhlas, pasti Allah akan mudahkan jalannya. Nah, senantiasa jamaah sekalian, saya ingatkan pada diri saya sendiri dan pada jamaah sekalian, dalam betul-betul memperbaiki ya hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Ya, ingat, saya ingatkan, hafal perkataan ini, man aslaha sariratahu
Barang siapa yang memperbaiki rahasianya dengan Allah, hatinya, ya, apapun itu yang tersembunyi tidak nampak, maka aslahallahu ala niyatahu, maka Allah akan memperbaiki apa yang nampak. Ya, Allah yang memperbaiki yang nampak. Maka saya ingatkan kepada diri saya sendiri, pada jamaah sekalian, adalah betul-betul menjaga kemurnian hati kita, ikhlas kita setiap mengerjakan apapun. Coba saya beri perumpamaan agar mudah dipahami, seperti di sosial media kita upload, entah di Facebook, IG, Twitter, dan seterusnya. Kita upload, dilihat orang tidak? Dilihat orang ya? Dilihat orang ya? Dilihat orang? Lihat dia? Kita upload satu, kalau antum di like, ada rasa senang enggak? Ada enggak? Ada tidak? Ada. Tidak di like, satu bulan tidak ada yang like, ada rasa tidak senang tidak? Ada. Ikhlas berat. Ikhlas berat. Ya, ketika Bapak jamaah sekalian, ini ikhlas berat. Untuk apa antum upload? Apakah untuk pujian manusia? Terus kenapa kalau ada yang like ada rasa senang, tidak ada yang like enggak ada rasa enggak senang? Berarti ini awalnya cari pujian manusia. Tidak ada. Wajalnahu haba'an mantsura. Allah jadikan itu amalan jadi debu, tidak ada arti apa-apanya. Makanya dalam hadis dijelaskan ada 3 orang, ya, amalan sudah dikasih, termasuk orang yang dikasih ilmu, ya, baca Al-Quran, ilmu agama, ya, dikatakan dengan apa engkau, ya, memanfaatkan ilmu yang saya berikan? Apa dia katakan? Saya, ya, untuk mengajarkan manusia Al-Quran dan seterusnya. Apa kata Allah? Ingat, Allah yang paling tahu apa yang ada dalam hati kita. Bahkan jin, syaitan nggak tahu, malaikat tidak tahu, Allah yang tahu dengan diri kita. Makanya ketika di hari kiamat nanti Allah katakan kadzabta. Allah mengatakan engkau dusta. Engkau makhluk ini hanya dikatakan alim, mau dipanggil orang ustaz, qori, dan seterusnya, mau dipuji, cari pujian. Hati-hati jamaah sekalian, ini ikhlas berat. Tapi coba kalau antum DM sama teman, dilihat orang tidak? Dilihat orang tidak? Tidak. Yang tahu hanya diri kita dengan dia. Jadi ini bisa, ya, dan dikiaskan dalam kehidupan sehari-hari. Hendaklah kita senantiasa niat betul-betul karena Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Kita dipuji enggak ngefek, dicaci tidak ngefek. Ya, ini ya, saya ingatkan kepada kita semuanya agar betul-betul menjaga ini, karena ini fondasi, ya, keselamatan kita. Ikhlas berat. Ya, makanya Ibnu Sina mengatakan ma'alatu, ya, sorry ya, ma'alatu syai'a, saya tidak ada yang paling berat saya obati kecuali niat saya. Maka perbaiki niat kita. Antum datang ke sini usahakan karena Allah Azza wa Jalla. Ya, tayyib. Kita lanjut kepada bacaan kita, masih di Kitabul Udhiyah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang umur hewan kurban. Kalau unta berapa tahun? Berapa tahun? Unta 10? Tak. Berapa tahun? Unta berapa tahun? 5 tahun.
sapi 2, kambing 1 tahun, domba setengah tahun atau 6 bulan. Ya, apa hukum berkurban? Ya, apa hukum berkurban? Wajib bagi yang mampu. Ya, ada 2 pendapat di antara para ulama. Ada katakan wajib sesuai dengan zahirnya ayat fasholli li rabbika wanhar. Sigonya, bentukannya adalah perintah. Maknanya perintah adalah wajib. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa hukumnya wajib. Ya, tapi ala kulli hal yang roji di antara para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa itu sunnah muakkadah. Dalilnya? Dalilnya sunnah muakkadah. Ya. Dalilnya sunnah muakkadah. Dalilnya. Jangan antum bilang sunnah, antum tidak sadar dalilnya. Ya, Rasulullah berkurban ini adalah untuk keluargaku dan untuk umatku yang belum berkurban. Ini menunjukkan bahwa kalau sudah terwakili itu sudah bukan lagi fardu ain. Dipahami? Tapi hendaknya bagi yang mampu, ada kemampuan untuk berkurban, hendaknya kita berkurban. Ya, berkurban. Itulah bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Selanjutnya kita baca keterangan Syekh. Qala Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Ini terkait dengan syarat hewan kurban yang bisa dijadikan kurban. Walal a'waru wal maridu wal a'raju wal a'jafu. Hewan itu kurban yang mau dijadikan kurban itu tidak buta sebelah, tidak sakit, tidak pincang, ya tidak tua, kurus, dan seterusnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Arba'un la tajusu fil adahi. 4 yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Yang pertama, al-awra'u bayyinun awaruha, yaitu buta sebelah yang sangat terang, artinya yang nampak kebutaannya yang jelas, buta sebelah. Ya. Yang kedua, wal maridatu bayyinun maraduhu, yang sakit yang jelas sakitnya. Ya. Yang ketiga, wal arja'u bayyinun dhal'uha, yang pincang jelas kepincangannya. Yang terakhir, yang terlalu tua. Itu ada 4 jenis cacat hewan yang tidak bisa dijadikan hewan kurban. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa berkata dalam Mughni bahwa kami tidak mengetahui ada perselisihan di antara para ulama bahwa cacat yang seperti ini itu menghalangi keabsahan hewan kurban. Bahkan jelaskan bahwa yang pertama, hewan itu buta sebelah.
jelas kebutaannya. Tapi kalau masih rabun, itu masih bisa dipakai. Sembelih tidak jadi hewan kurban kalau rabun bisa. Yang di sini jelas kebutaannya, jelas kebutaannya. Ya, apa? Cok si wali. Ya, artinya di sini hewan tersebut masih bisa melihat. Ya, yang kalau jelas kebutaannya itu tidak bisa. Ya, terus yang kedua sakit, jelas sakitnya. Ya, nampak, artinya yang bisa nampak jelas sakitnya tidak mau makan, artinya lesu dan seterusnya. Ya, ini yang nampak sakitnya, maka tidak bisa dijadikan hewan kurban. Ya, untuk sakitnya hewan bagaimana mendeteksi? Ini hampir 2 bulan lagi kita, atau 3 bulan untuk Idul Kurban. Dan sampai kita pilih hewan yang sakit. Bagaimana cara mendeteksi hewan sakit? Hah? Nah, yang nampak dilihat ketika itu. Hah? Hah? Kulus? Enggak, bukan yang itu maksud. Yang sakit. Ya, mendeteksi bahwa ini hewan sakit atau tidak. Hah? Susah berdiri, ya, susah jalan, dan seterusnya, tidak mau makan, dan seterusnya. Itu kalau nampak yang seperti ini, ya tidak usah dijadikan hewan kurban. Yang ketiga, pincang, kepang. Bagaimana mengukur? Para ulama menjelaskan untuk mengukur pincangnya, kalau masih bisa berlari bersama rekan-rekannya, itu masih bisa. Tapi kalau ketinggalan, teman-temannya jalan, udah ketinggalan di belakang, maka ini jadi ukuran pincang yang tidak bisa jadikan hewan kurban. Ya. Terus ini, terus yang terakhir adalah tua mocoladden nih. Rentah, mocoladden hewan ini tidak bisa jadikan hewan kurban. Ada 4 sepakat para ulama yang tidak bisa jadikan hewan kurban. 1, buta sebelah. 2, sakit. 3, pincang. Yang tua rentah. Artinya apa? Yang 3 ini harus jelas. Jelas artinya nampak, tidak ada kesamaran bahwa ini sakit atau pincang. Ya, jelas ini. Adapun dijelaskan para ulama, hukumnya makruh saja, yaitu dijelaskan oleh Syekh wa'al babul qarni wal udhun. Ya. Tayyib. Cacat yang dibenci para ulama, yaitu cacat pada hewan kurban yang tidak menghalangi sahnya hewan kurban tersebut. Jadi kalau kita berkurban, sah hewan kurban tersebut. Seperti apa? Telinganya terpotong, ya, tanduknya patah, ekornya hilang, giginya tanggal, dan selainnya. Ini makruh. Maka setidaknya bagi orang yang mau berkurban, wajib dia untuk memilih hewan yang paling baik dan paling bagus, baik dari si fisik, warna. Jangan sekali-kali berkurban yang ada cacatnya, karena kurban adalah bentuk qurbah ilallah. Jangan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang sesuatu yang jelek. Tahu kisahnya Qabil dan Habil? Tahu kisahnya? Ya, siapa yang menerima kurbannya? Kenapa? Yang terbaik.
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Demikian juga jemaah sekalian, kalau kita mau bersedekah, sedekah yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan sampai kepada kebaikan sampai engkau menginfakkan hartamu yang paling engkau cintai. Apapun kita mau memberi, ya berilah apa yang paling kita cintai, yang paling bagus. Antum punya mobil 2, bisa berikan paling bagus? Berat. Berat ya. Artinya di sini jemaah sekalian, ala kulli hal, kalau kita mau memberi, berilah yang terbaik. Ada pakaian kita di rumah banyak, tidak dipakai? Banyak? Banyak. Itu akan dihisab ya. Akan dihisab. Pertama, ibu-ibu beli tanpa dipakai, semua akan dihisab. Semua akan dihisab. Dan paling banyak pakaian, paling banyak hisabnya. Contoh, kita mau memberi sesuatu, jangan memberi yang sudah dipakai, tidak ada lagi keinginan untuk pakai lagi. Kita sendiri tidak mau pakai. Dipahami? Kalau memberi, beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Ya, beri yang terbaik. Kalau perlu, beli yang baru. Ya, maka jamaah sekalian, nah, ini adalah betul-betul mencari yang terbaik kalau mau bersedekah, apalagi berkorban. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajnakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqu wa lastum bi akhidhi illa an tuqmidu fihi wa allaha ghaniyyun hamida. Ini Allah memerintahkan kita untuk menginfakkan sebagian hasil dari usaha kita yang baik-baik, ya, dan jangan memilih yang buruk. Jangan milih yang buruk. Ya, artinya apa? Memilih yang buruk, padahal walastum bi akhidhi, engkau tidak, kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Ya, ini jamaah sekalian. Coba ini dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Perhatikan, ini perintah untuk bersedekah, berinfak harta yang terbaik. Ya. Baik. Terus, qala mu'allif wa tasaddaqu minha wa ya'kulu wa yaddakhir. Dan bersedekah dengan daging kurban, demikian juga memakannya dan menyimpannya. Ini jamaah sekalian, ada 3 poin ketika memanfaatkan daging kurban. Yang pertama yaitu bersedekah dengannya, yang kedua memakannya, dan yang ketiga menyimpannya. Ini jemaah sekalian perlu dipahami bahwa tujuan ibadah kurban adalah mencukupkan dan membantu orang lain agar sama merasakan daging kurban. Nah, bagaimana sebenarnya peraturan tersebut? Apakah hanya khusus untuk fakir miskin saja, atau untuk diri sendiri, atau untuk dimakan? Ya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, ya, dia mengatakan fakulu waddakhiru watasaddaqu. Makanlah daging kurban tersebut, simpanlah sebagian, dan sedekahkanlah. Dalam hadis yang lain, kulu wa ta'imu waddakhiru, makanlah dan berikanlah kepada yang lain dan simpanlah.
Dalil di atas itu sangat jelas ya, menganjurkan kita untuk 3 poin. Apa itu? Bersedekah, dimakan, dan disimpan. Tapi hadis di sini tidak menerangkan berapa ukurannya. Jelas? Tidak menerangkan berapa ukuran. Pertanyaannya, bolehkah saya makan sendiri daging kurban saya? Boleh? Saya tidak beri orang lain? Boleh? Boleh tidak? Ya boleh. Boleh, tidak masalah. Kenapa? Dalilnya tidak ada ukuran tertentu. Ada pun mengatakan sepertiga untuk ini, sepertiga, itu hanya sekedar anjuran para ulama berdasarkan hadis ini. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Artinya tidak ada ukuran tersendiri berapa harusnya yang dimakan, berapa yang disedekahkan, berapa yang disimpan. Oleh karena itu, ya, yang lebih mendekati dalam hal ini, ya, pembagian hewan kurban sifatnya fleksibel sesuai kebutuhan. Ya, tidak ada ketentuan harus sekian-sekian, tidak ada. Ya, bahkan ada mengatakan pendapat yang mengatakan dibagi sepertiga, hal itu sifatnya anjuran saja, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man syaa iqtata'a, siapa yang mau daging kurban maka ambillah. Artinya di sini syahidnya syaa. Ya. Bahkan Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa tentang sifat pembagian hewan kurban Nabi SAW, beliau memberi makan keluarganya sepertiga, memberi fakir miskin sepertiga, bersedekah kepada yang minta-minta sepertiga. Ini tidak ada dalil yang harus sekian. Ya, maka Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa dalam masalah ini perkaranya fleksibel, luas. Andai ada yang mau bersedekah dengan seluruh daging kurbannya, maka boleh. Ataukah sepertiga disimpan, seperdua disimpan, boleh? Ya boleh. Fleksibel. Tidak ada ketentuan, tidak ada keharusan. Terus bagaimana dengan pembagian hewan kurban yang secara real di masyarakat? Bagaimana? Gimana? Dibagi berapa? Tergantung ya. Gimana kira-kira? Dibagi berapa hewan kurban? Bagi 3? Maksudnya dibagi 3? Enggak, maksud saya yang 7 itu, yang 7 orang dibagi rata. Itu 7 orang. Hah? Sepertiga dari dagingnya itu 7 orang. Maksudnya? Sepertiga dari semua dagingnya. Maksud saya, yang 7 orang itu dibagi rata. Dibagi rata. Terus yang 1 orang gimana? Bagi 3. Boleh saya ambil semua? Saya tidak mau kasih. Boleh, tidak ada. Artinya apa? Tergantung kemaslahatan. Adapun yang 3
sepertiga itu anjuran saja, nggak ada kewajiban. Dan kurbannya sah, kurbannya sah, ya, kurbannya sah, nggak ada hubungannya dengan niat, ya, dipahami. Jadi antum keluarga kita keluarga besar banyak, boleh lebih banyak disimpang, boleh, tidak ada larangan, dan kita masih butuh, ya, apakah pahalanya sama? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, artinya niat kita udah berkurban, yang kurban niatnya kita sampai, takwanya kita sampai, bukan dagingnya. Ya, tapi kalau antum mau bagi, ya tak masalah, khair insyaallah. Ya, tayyib, wallahu a'lam bishawab. Tayyib, lanjut lagi. Qala Imam Syaukani rahimahullah, wa sabahu fil musalla afdal. Di mana tempat sembelihan? Di musalla, tempat salat Id, itu lebih diutamakan. Ya, karena Rasulullah SAW, ya, man dhabaha qabla as-salah falyasbah syatan maka. Nah, di sini dijelaskan oleh hadis undah bahwa Rasulullah SAW menyembelih hewan kurbannya di musalla, di tempat salat. Para ulama menjelaskan ketika orang tersebut punya kedudukan sebagai pemerintah, pemimpin, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seterusnya, bagusnya asalnya di tempat salat agar menjadi panutan, contoh bagi kaum muslimin. Ya, tapi itu kalau memudahkan, tapi kalau tidak masalah. Ya, tidak masalah. Bisa di rumah atau di tempat yang lain. Artinya tergantung maslahatnya, tergantung apa yang mudah. Ya, wallahu alam bishawab. Dan selanjutnya bahwa bagi orang yang ingin berkurban, wala ya'khudhu man lahu udhiyah min sya'rihi wa sufrihi ba'da dukhuli asyri dzilhijjah hatta yudhi. Ya, maka di sini bagi orang yang ingin berkurban, ini ada larangan untuk menghilangkan rambut, mencabut atau mencukur rambut dengan kuku ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ya. Baik. Apa hukum ini? Haram atau wajib? Haram atau bagaimana? Larangan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Faida uhilla hilal Dzulhijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min asfarihi syai'a hatta yudhhiya." Apabila hilal Dzulhijjah telah nampak dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka janganlah ia mengambil rambut dan kukunya, ya, sampai dia berkurban. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, Ummu Salamah akhraju Muslim, man kana lahu dhibahun yasbahuhu fa idza uhilla hilal Dzulhijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi. Sebagaimana dari tadi. Ya. Juga dari yang lain, idza ra'aytum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum mayudhiya falyumsik an sya'rihi wa asfarihi. Zahir hadis hukumnya, ya, larangan. Berarti hukumnya haram. Hukumnya haram. Wallahu alam bisawab. Jadi
ketika ada seorang berniat untuk berkurban, ketika memasuki tanggal 1 Zulhijjah, maka dia tidak boleh lagi mencukur rambutnya, memotong, dan seterusnya. Rambut di sini mana yang masuk rambut? Semua masuk yang rambut. Semua yang tumbuh dari tubuh kita. Itu hukumnya apa? Rambut. Bukan cuma rambut kepala. Jelaskan para ulama, bukan cuma rambut kepala. Entah kumis, jenggot, rambut, bulu kemaluan, dan seterusnya. Artinya semua yang bermakna rambut di tubuh kita, jelaskan para ulama, itu dilarang dihilangkan. Ya. Adapun kuku, sama kuku, kaki, tangan, itu dilarang. Terus bagaimana sisir jatuh? Bagaimana kita menyisir rambut jatuh? Rambut kita tidak ada unsur kesengajaan. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama termasuk jumhur itu tidak mengharamkan, tapi hukumnya makruh tanzih, di bawah haram, dibenci. Nah, sekarang kalau ada orang yang berniat kurban terus dia cukur rambutnya, apakah sah kurbannya? Sah kurbannya? Dia cukur, sengaja cukur. Sah kurbannya? Sah? Kenapa? Tidak termasuk syarat sah hewan kurban. Tidak ada hubungannya dengan syarat sahnya. Jelas ini? Cuma ini hanya adab-adab saja terkait dengan orangnya. Bagi orang yang mengatakan wajib dia menahan diri atau haram, hukumnya maka hukumnya berdosa. Tapi adapun sahnya kurbannya tetap sah. Ya, hewan kurbannya tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun orang yang butuh mengambil rambutnya terlalu panjang atau kukunya, maka bagaimana ulama mengatakan tidak mengapa dia membuka yang sekadarnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Larangan ini khusus untuk orang yang mau berkurban saja. Contoh di dalam rumah tangga, ibu atau bapak yang mau berkurban, siapa yang dilarang? Bapak. Adapun seluruh keluarga tidak ada katanya. Ya, tidak ada katanya. Hanya khusus bagi orang yang berkurban. Wallahu a'lam bishawab. Apakah harus jantan atau betina? Ya. Apakah jantan harus jantan atau betina? Tidak ada kekhususan. Ya, tidak ada kekhususan. Tapi jantan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang berhak menyembelih siapa? Paling afdalnya orang yang berkurban. Tapi kalau tidak bisa mewakilkan. Apakah wanita boleh menyembelih? Boleh? Ya? Apakah wanita boleh menyembelih? Boleh? Boleh, tidak ada. Laki-laki sama hukumnya perempuan. Ya, tidak ada larangan. Apakah boleh diperjualbelikan hewan kurban? Ya, tidak boleh. Ya, karena itu niatnya sudah niat untuk takarrub ilallah. Ya. Terus apakah boleh menjual seperti kulitnya? Boleh? Boleh atau tidak? Boleh memanfaatkan? Ya?
boleh memanfaatkan. Orang yang menyembelih, gimana? Memberi upah tukang jagalnya. Gimana hukumnya? Yang sembelih dan apa ya, yang wajib atau bagaimana? Jika tukang jagal diberikan upah dari bagian hewan kurban seperti kepalanya, kulitnya, atau dagingnya, karena dasar bahwa tukang jagal tersebut miskin atau sebagai bentuk hadiah kepadanya, maka hal ini tidak mengapa. Ya, dia berhak untuk mengambilnya. Kenapa? Status dirinya seperti orang lain yang berhak mendapatkan hewan kurban. Namun jika tukang jagal diberikan bagian dari hewan tersebut sebagai ujrah, upah atau imbalan sebagai atas kerjanya, maka tidak boleh. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, amarni Rasulullah SAW an aquma ala budnihi wa an tasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiyah ya al-jazzara minha. Ada Rasulullah SAW merintahkan aku untuk menggantikannya dalam menyembelih onta, kemudian untuk bersedekah dengan dagingnya, kulitnya, dan bajunya, dan melarang supaya tidak memberi tukang jagalnya dari bagian hewan kurban. Ya, dan juga Ali berkata, dan kami memberikan upah tukang jagal dari kantong kami sendiri. Ya, inilah pendapat yang terkuat dari jumhur ulama. Jadi ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang terakhir itu tidak boleh sebagai upahnya. Terus bagaimana kalau kulitnya sebagai upahnya? Bengkulan enggak? Boleh? Boleh? Olina, bengkulan ada kulitnya jadi sebagai upah, boleh? Hah? Tidak boleh sama sekali. Tidak boleh. Jangan jadikan upah. Boleh dari mana? Kantong sendiri. Selama ini perhatiannya bagaimana? Dikasih tukang jagal daging, kudu dikasih sebagai hadiah atau sedekah. Tapi kalau upah jangan. Jangan sampai jadikan upah. Itu tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau untuk yang menyembelih kurban, ini orang yang berpengalaman. Orang-orang yang berpengalaman. Ya, jadi setidaknya yang secara teori mungkin kita paham, tapi prakteknya belum tentu. Adapun sunnah-sunnah menyembelih, di sini dipahami ya, sunnah menyembelih sudah lewat penyembelihan ya, sudah lewat. Tidak ada perbedaan menyembelih hewan yang lain dengan hewan kurban. Saya lihat banyak baca-bacanya, saya lihat kalau hewan kurban banyak baca-bacanya. Ingat, harus niat ya, niat dan niat berkurban. Apa yang dibaca biasanya? Tapi bukan cuma itu, banyak saya lihat ada tertulis di kertas. Nama yang berkurban. Tidak perlu, cukup namanya baru keluarganya, selesai. Niatkan saja. Ya. Bagaimana jemaah yang berserikat untuk saatnya dibiayai? Apakah harus sama pembayarannya? Ya. Jadi misalnya harga 1 juta, apakah harus masing-masing 2 juta, atau bisa saya bayar 5 juta yang lain?
Tergantung kesepakatan.